disampaikan juga sama Papa, minta doanya semoga cepat kembali pulih ya. Karena memang saat ini ya kendalanya cuma itu aja sih, demam. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman media, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan bisa hadir di Zoom meeting kali ini. Karena saya belum bisa nemuin satu persatu, kemarin udah banyak banget yang japri karena kondisi di rumah pun nggak kondusif, jadi biar saling sama-sama menjaga, lebih baik kita mengadakan wawancara jarak jauh. Izin menjelaskan kronologinya, karena kan banyak banget nih teman-teman media yang nanyain gimana sih awalnya, kapan sih ketahuannya, dan kayak apa keadaannya. Jadi memang yang dirasakan itu udah hampir semingguan, tanpa tahu kalau itu tuh ternyata COVID-19. Jadi memang beliau itu sempat ngerasa nggak enak badan. Ditambah lagi jadwal yang begitu padat karena harus tetap dakwah ke sana kemari. Ditambah lagi aktivitasnya juga luar biasa sampai akhirnya kurang istirahat juga, kurang tidur, kurang minum. Sempat kan waktu itu ngedrop ya, yang pemberitaan sakit beberapa bulan yang lalu tuh sempat masuk rumah sakit dan segala macam. Memang kondisi imunnya tuh lagi menurun gitu. Lagi menurun, kemudian ada jadwal nih ceritanya. Memang kondisi lagi sakit, dipaksain untuk tetap terbang, alias ke luar kota. Di sana pun sama, agendanya juga dakwah dan segala macam, sampai akhirnya kembali ke Jakarta, betul-betul ngerasain gak enak badan. Yang dirasain itu flu awalnya, flu, kemudian menggigil, kemudian badan tuh kayak ngerges gitu ya, istilahnya tuh kayak linu sana sini gitu ya, tapi masih dianggap sebagai flu biasa. Cuman memang dari awal langkah yang diambil nggak langsung berbaur dengan orang-orang yang ada di rumah, melainkan langsung menjalankan isolasi mandiri. Jadi kebetulan di rumah kami ada kamar tamu yang terpisah di luar rumah gitu ya, tapi masih satu area, cuman nggak masuk ke dalam rumah intinya. Jadi ada satu tempat masih di satu area, disitulah beliau menjalankan isolasi mandiri selama 2 hari. Karena dirasa cuma flu biasa, akhirnya menjalankan rapid test. Ya, seperti yang kita tahu, mungkin rapid test juga bisa dikatakan kurang begitu akurat gitu ya, sehingga pada saat rapid waktu itu hasilnya negatif. Karena bermodalkan negatif itu, akhirnya diminta nih sama bunda gitu ya, sama mama saya untuk ya udah kembali aja ke rumah gitu. Walaupun di rumah tetap jaga jarak ya. Tidur pun misah gitu, sama mama tuh tidurnya misah, papa di kasur, mama di sofa gitu. Supaya tetap kontrol dari makanan, minuman, obat dan segala macam. Sampai ternyata diputuskan untuk swab kan. Akhirnya papa mutusin untuk swab, saya juga kebetulan ikut di swab. Karena kan aktivitas saya sama papa lumayan banyak yang berdua gitu ya. Kita kan pagi-pagi ada agenda syuting berdua, bertiga malah sama Kumi adik saya. Akhirnya kami bertiga di swab. Waktu itu ada Fadil juga. Fadil itu bisa dibilang aspri ya, asisten pribadi dari ayah, dari papa. Di swab segala macam, keputusannya hasilnya baru keluar malamnya. Mungkin sekitar subuh lah. Dan dikatakan bahwa ayah, papa, dan juga asprinya, Fadil, itu terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara saya hasilnya negatif. Seperti itu, kemudian suratnya dikirimkan dari rumah sakit juga, hasilnya seperti apa. Dan tanpa panjang lah, nggak pakai babi bu bebo, langsung kembali isolasi mandiri lagi hingga saat ini. Gitu. Jadi memang sekarang lebih ke perawatan rumah aja berjalan secara berkala. Kita datangkan juga dokter untuk merawat dan juga ada orang yang standby terus mengurus gitu ya. Dan kita penuhi kebutuhan-kebutuhan dari mulai buah, sayuran, kemudian vitamin dan segala macam. Dan alhamdulillah ada banyak banget orang-orang yang support dan dukung, ngirimin obat, kemudian ngirimin buah, bacain doa gitu. Jadi alhamdulillah kalau ditanya kondisinya seperti apa sih sekarang, memang saat ini
bisa dikatakan udah cukup membaik, walaupun belum begitu 100%. Cuman alhamdulillah suaranya udah nggak serak lagi seperti di awal. Di awal sempat kayak hampir hilang suaranya, kemudian flu-nya udah agak berkurang, tinggal sekarang masalah demam aja. Jadi memang masih demam, masih menggigil. Insya Allah kita akan terus lihat perkembangannya seperti apa, dan kita akan putuskan untuk melakukan swab lagi. Begitu pula juga dengan saya insya Allah akan swab ulang kembali. Kemarin juga satu rumah langsung dikondisikan untuk swab semuanya supaya tidak ada yang terlewat gitu. Jadi disampaikan juga sama Papa minta doanya semoga cepat kembali pulih ya. Karena memang saat ini ya kendalanya cuma itu aja sih, demam dan menggigil gitu, belum 100% pulih. Mudah-mudahanlah semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Dan kita juga sama-sama terhindarlah dari COVID-19. Mungkin begitu aja ya kronologi yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih banyak. Dan kalau untuk Fadil sendiri, asistennya Papa, beliau justru malah nggak ngalamin gejala sama sekali. Mungkin bisa dikategorikan sebagai OTG kali ya, yang dibilang orang tanpa gejala gitu. Jadi memang nggak ada yang dirasain, nggak demam, nggak apa, nggak menggigil, nggak flu sama sekali. Tapi dibilang positif juga gitu. Mungkin karena beliau juga standby terus sama Papa gitu ya, sama Masur 24 jam gitu ya, makanya ikut terpapar juga. Tapi so far beliau juga sudah melakukan isolasi mandiri dan tidak ada kontak dengan siapapun gitu. Gitu aja Pak Dwi yang bisa disampaikan.